Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait kasus alih fungsi lahan. Namun Kejaksaan Agung belum menjelaskan secara detail hasil penggeledahan tersebut. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit. Siti Nurbaya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 periode sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Tidak hanya rumah Siti Nurbaya, Kejaksaan Agung juga menggeledah sejumlah tempat, di antaranya sebuah rumah di Matraman, Jakarta Timur, sebuah tempat di Rawamangun, dan sebuah tempat di kawasan Bogor, Jawa Barat. Saya benarkan dulu, memang ada penggeledahan ya beberapa waktu lalu. Itu di beberapa tempat, mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi. Ada beberapa yang nanya ke saya, apakah itu masalah tata kelola tambang. Itu bukan, itu adalah penyidikan tata kelola kebun dan industri sawit. Kalau penggeledahan itu kita akan mencari barang bukti dan alat bukti, jadi tidak harus diperiksa. Jadi suatu konteks yang berbeda di situ ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti. Presiden ke-7 Joko Widodo membenarkan adanya perbincangan khusus dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Salah satu bahasannya adalah terkait kondisi Indonesia dan situasi global. Pertemuan Jokowi dan Prabowo terjadi saat keduanya menjadi saksi nikah sekretaris pribadi Prabowo, Agung Surahman di Gedung Sasono Utomo Taman Mini 18 Januari lalu. Presiden Prabowo menjadi saksi mempelai pria, sementara Presiden ke-7 Joko Widodo jadi saksi mempelai wanita. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi pun mengakui keduanya sempat berbincang khusus. Meski enggan membeberkan detail pembahasan, namun Jokowi menyinggung diskusi keduanya menyangkut kondisi Indonesia serta situasi global. Pembicaraan khusus? Ya pasti ada. Pak, yang dibahas Pak. Namanya pembicaraan khusus masa disampaikan. Ya khusus juga untuk kita dan untuk saya dan Pak Prabowo. Membicarakan terkait kondisi Indonesia juga gitu enggak Pak? Iya, termasuk kemudian situasi global saat ini yang juga penuh dengan ketidakpastian. Saya kira kita patut bersyukur ekonomi masih tumbuh di atas 5, inflasi juga sangat terjaga. Yang paling penting itu, karena negara-negara lain banyak yang kesulitan mengatasi 2 hal tadi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jokowi pun menilai kondisi Indonesia saat ini masih relatif baik karena ekonomi tetap tumbuh dengan inflasi yang terkendali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya kembali memimpin PBNU setelah keputusan pemberhentiannya dicabut. Sebelumnya, Gus Yahya sempat dipecat Syuriah PBNU. Rais Aam PBNU mencabut keputusan pemberhentian Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU. Keputusan ini sekaligus memulihkan status Gus Yahya sebagai pemimpin ormas Islam terbesar di Indonesia. Keputusan dibacakan Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar dalam rapat pleno PBNU. Perdamaian antara Miftahul Akhyar dengan Gus Yahya tercapai setelah keduanya menggelar dialog dan permintaan maaf Gus Yahya diterima oleh Miftahul Akhyar. Demi keutuhan organisasi ulama dan kemaslahatan yang lebih besar, rapat pleno saat ini meninjau kembali menasah sanksi pemberhentian Kiai Yahya Stakuf yang telah ditetapkan dalam rapat pleno tanggal 9 Desember 2025 dan memulihkan posisi Kiai Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU. 4. Memulihkan komposisi kepengurusan sebagaimana hasil muktamar ke-34 sebagaimana telah diperbarui dalam surat keputusan pergantian antar waktu tahun 2024.
Pemirsa, sejumlah pengungsi dan relawan di aula kantor desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mulai terserang penyakit. Mereka mengalami mual-mual, muntah, hingga ispa. Seperti inilah kondisi pengungsian korban longsor yang dipusatkan di gedung aula kantor desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat pagi. Sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit seperti mual-mual hingga muntah, demam, dan flu setelah beberapa hari menginap di pengungsian. Namun kondisi mereka kini sudah membaik setelah mendapat penanganan medis. Ya, anak saya itu mual-mual, mungkin masuk angin, nggak tahu gimana. Iya. Ya, masuk angin. Muntah, soalnya muntah gitu. Berapa tahun? 6 tahun. Tapi udah langsung ditangani sama dokter, ada di sini ada dokter. Selain pengungsi, sejumlah relawan juga memeriksakan kondisi kesehatan mereka ke posko kesehatan di pengungsian. Para relawan mulai terserang penyakit akibat kelelahan serta faktor cuaca. Mereka terkena ispa, demam, serta tertusuk paku saat proses pencarian korban. Petugas menyediakan vaksin tetanus di posko kesehatan. Dari cuaca, mungkin lebih banyaknya. Kalau dari tempat evakuasi itu karena kan semua ada di situ, kemungkinan penularan penyakit itu lebih cepat ya. Penyakit yang biasa terjadi di evakuasi atau di lingkungan yang berdesak-desakan itu diantaranya adalah penyakit ispa, penyakit diare, penyakit kulit, ya itu. Kemudian juga bisa penyakit-penyakit yang lainnya juga. Hingga Jumat pagi, jumlah total pengungsi dan relawan yang memeriksakan kesehatannya mencapai 193 orang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyambut baik mundurnya Iman Rahman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anjloknya IHSG. Terlebih, Iman dipandang tidak menindaklanjuti masukan atau pertanyaan dari MSCI sehingga IHSG mengalami koreksi yang dalam. Saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin. Dan kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain yang ekonominya nggak stabil. Padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Fenomena lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah terus melebar dan mengancam Menara Sutet yang berjarak beberapa puluh meter dari bibir lubang. Kondisi ini berpotensi mengganggu penyaluran listrik antar wilayah. Lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Aceh terus melebar. Kondisi ini membuat akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Bandar Meriah putus total. Lubang raksasa dilaporkan semakin membesar sejak Selasa kemarin. Badan jalan di lokasi habis tergerus disertai longsoran tanah dengan kedalaman hampir 200 meter. Tak hanya infrastruktur jalan, perkebunan cabai milik warga di sekitar lokasi juga ikut terdampak. Sejumlah lahan pertanian ambles dan rusak akibat pergerakan tanah yang terus terjadi, terutama saat hujan ringan hingga sedang. Yang paling mengkhawatirkan, Menara Sutet yang berjarak sekitar 20 meter dari bibir lubang kini berada dalam ancaman. Jika longsoran meluas, kondisi ini berpotensi membuat Menara Sutet terperosok dan merusak jaringan transmisi listrik ke sejumlah wilayah. Petugas PLN pun mendirikan posko dan bersiaga untuk memantau perkembangan pergerakan tanah serta kondisi Menara Sutet. PLN juga berencana memasang tiang listrik di lokasi alternatif guna mengantisipasi meluasnya lubang raksasa yang mengancam keberadaan tiang listrik dan Menara Sutet di kawasan tersebut. PLN sudah mengupayakan tiang emergensi ya, terutama tiang-tiang yang nanti kita akan dirikan di sudut sana. Mudah-mudahan kita sudah jumpa titik koordinat di sana, dan untuk saat ini material yang untuk tiang emergensinya sudah tersedia, dan bahkan mungkin beberapa jam lagi dari Birun sana juga menyusul tiang-tiang selanjutnya untuk kesiapan kita supaya jangan ada nanti pemadaman ataupun pemutusan jaringan listrik. Hingga kini, warga di sekitar lokasi diimbau untuk menjauhi area longsoran demi menghindari risiko yang lebih besar. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.